Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya, ini kebetulan lapangan yang dipakai, kita tidak bisa praktek di lapangan. Kita materi kelas dulu ya. Ini apa? Ketua kelas, Gus, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum mulai materi, absen dulu. Sadam, Hadir Pak. Gus, Ayo Pak. Fajar, Hadir Pak. Almadi. Hadir Pak, Yang masuk siapa nih hari ini? Yasir sama Adnan. Yasir kenapa itu? Tadi katanya ikut kegiatan pencaksilat Pak. Oke, kita doain semoga Yasir juara. Amin. Amin. Terus siapa lagi nggak masuk? Adnan. Adnan kenapa itu? Alan tadi sakit Pak katanya dia. Oke, kita doain semoga beliau cepat sembuh. Amin. Oke, lanjut ke materi aja ya. Iya Pak. Yang pertama itu ada pengertian atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang terdiri dari berbagai gabungan jenis olahraga fisik seperti olahraga lari, olahraga lompat, lempar, dan jalan. Pendapat lain mengatakan bahwa atletik merupakan jenis olahraga fisik yang menggunakan sebuah lintasan dan lapangan seperti jalan, lari, lompat tinggi, dan lempar lembing. Dengan kata lain, atletik mengacu dalam segala jenis olahraga, latihan, atau permainan yang menggunakan fisik. Secara etimologis, istilah atletik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atlon yang berarti perlombaan atau kontes. Mengacu dari kata atletik, maka pengertian dari atletik yaitu suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu yang mencakup jalan, lari, lompat, dan lempar. Nama lain dari atletik ini adalah induknya olahraga, karena segala macam olahraga itu terdapat unsur-unsur atletik ini. Selanjutnya, pengertian atletik menurut ahli. Yang pertama itu Edi Purnomo. Menurut pendapat dari Edi Purnomo, definisi atletik yaitu suatu kegiatan atau aktivitas jasmani yang terdiri atas berbagai gerakan dasar yang harmonis dan dinamis, yakni jalan, lari, lompat, dan lempar. Sadam, itu kamu jamin apa mulu itu. Kita fokus ke materi itu, sadam. Iya Pak. Wah Pak. Nah, ini menurut hal yang kedua itu Muhajir. Menurut pendapat dari Muhajir, definisi bab dari atletik yaitu salah satu jenis olahraga yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kegiatan alami manusia seperti berjalan, berlari, lompat, dan melempar. Dan selanjutnya itu sejarah atletik nih. Pada abad ke-19, olahraga atletik ini mempunyai organisasi formal yang mana pada masanya itu latihan dan olahraga reguler sudah diajarkan di sekolah-sekolah yang ada di Eropa. Pada perkembangannya pada tahun 1896 olahraga atletik ini sudah mulai diperlombakan pada event olimpiade. Seperti sekolah kita ini belum lama ada event atletik kids, itu sangat bagus itu buat kalian semua tuh. Oleh berbagai negara pada awal tahun 1930-an
negara Indonesia mulai mengenal olahraga atletik, yang mana pada saat itu ketika pemerintahan Hindia Belanda mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah-sekolah. Organisasi atletik pertama di Indonesia pada saat itu bernama Netherlands Indische Athletic Unie, yang mana bertugas dalam mengadakan pertandingan olahraga atletik. Kegiatan pendidikan olahraga atletik di Indonesia pada saat itu sempat vakum sebab dibukukan pada masa penjajahan Jepang. Namun pada tahun 1946 terbentuklah organisasi yang bernama Persatuan Olahraga Republik Indonesia dengan tujuan agar dapat menghidupkan kembali kegiatan olahraga atletik. Selanjutnya ini cabang-cabang olahraga atletik nih, yang mana disebutkan sebelumnya bahwa atletik terdiri atas beberapa cabang ataupun beberapa cabang olahraga atletiknya. Yang pertama itu ada jalan cepat. Yang kedua itu ada lari. Yang ketiga melempar, dan yang keempat itu ada melompat. Selanjutnya cabang olahraga jalan cepat. Nah, ini pengertian cabang-cabang olahraga tadi nih. Jalan cepat adalah gerakan berjalan dengan langkah ke depan secara terus-menerus tiada henti pada area tanah. Pada saat melakukan gerakan jalan cepat, posisi salah satu kaki atlet harus selalu menyentuh tanah, karena nggak mungkin melayang gitu kan. Yang mana posisi tumpuan kaki harus lurus. Nah, ini cabang atletik selanjutnya itu berlari. Itu lari ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu lari pendek, lari jarak jauh, dan lari estafet. Ini lari jarak jauh bisa dikatakan dengan maraton. Ada tuh perlombaan maraton, itu disebutnya lari jarak jauh. Nah, ini arti pengertian dari lari pendek ini lari dengan jarak tempuh serta nomor lari jarak untuk pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak jauh. Lari jarak jauh yang biasanya disebut dengan maraton itu jaraknya bisa 3 km, 4 km, dan 10 km ke atas. Itu bervariasi itu. Dan selanjutnya ini lari estafet. Cabang olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran tertentu, yang mana tongkat tersebut diserahkan kepada pelari. Pelari berikutnya pada daerah pergantian, yaitu nomor 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Oh, yang selanjutnya ini ada lari gawang nih. Lari gawang olahraga lari yang dilakukan dengan cepat dengan tujuan untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan berupa gawang atau palang rendah. Nah, jadi cabang atletik lari itu ada 4 ya, anak-anak. Kita geser ke cabang selanjutnya. Nah, ini cabang atletik melempar nih. Ini ada 4 nih. Yang pertama itu ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lontar martil. Ini lempar lembing itu merupakan cabang olahraga atletik yang mana dilakukan dengan cara melemparkan lembing sejauh mungkin dengan tujuan untuk mencapai jarak maksimum. Nah, ukuran panjang itu bervariasi. Ada yang 2,6, ada yang 2,7,
dengan berat minimum 800 gram itu untuk pria, dan untuk wanita itu jaraknya 2,2, 2,3 dan berat minimum itu 600 kg. Selanjutnya ini ada lempar cakram, merupakan cabang atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram sejauh mungkin. Cakram yang digunakan mempunyai diameter 220 mm dengan berat 2 kg untuk pria, sedangkan untuk wanita itu 1 kg. Selanjutnya itu ada tolak peluru. Tolak peluru merupakan salah satu cabang atletik yang dilakukan dengan cara mendorong suatu bola besi yang berbentuk bulat sejauh mungkin. Berat bola besi digunakan untuk pria itu 5 sampai 7 kg, sedangkan untuk wanita itu 3 sampai 4 kg. Cabang selanjutnya itu ada lontar martil, merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Oh ya, silakan. Nih, lontar martil itu merupakan salah satu cabang atletik yang dilakukan dengan mengayunkan, memutar dan melemparkan martil sejauh mungkin. Untuk berat martil ini bervariasi. Nah, ini untuk pria itu ada 7,6 kg dengan panjang 121 cm, sedangkan untuk wanita 4 kg dan panjang 194 cm itu untuk wanita. Ini masuk ke cabang selanjutnya ya. Ini cabang atletik lompat. Yang pertama itu ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala, dan lompat jangkit. Yang pertama itu lompat jauh, merupakan gerakan melompat ke depan dengan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan tujuan agar dapat membawa titik berat badan selama mungkin di udara agar dapat mencapai jarak sejauh mungkin. Selanjutnya itu ada lompat tinggi, yaitu salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin agar dapat melewati mistar dengan ketinggian tertentu. Olahraga ini memerlukan kekuatan otot perut serta otot kaki agar bisa mencapai gerakan lompatan yang lebih tinggi. Wow. Selanjutnya ada lompat gala. Gala adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat untuk melewati mistar pada ketinggian tertentu dengan bantuan sebuah gala panjang dan fleksibel. Cabang selanjutnya ya, Sadam, jangan lama Sadam. Lanjut itu lompat jangkit. Lompat jangkit juga termasuk dalam macam-macam atletik. Dari cabang olahraga lompat jangkit juga disebut dengan lompat jingkat, lompat 3 atau lebih seringnya disebut triple jump. Nah, ini motivasi untuk kalian jika ingin menjadi atlet. Tetaplah berproses hingga kalian menjadi atletik. Udah. Ya, materi hari ini ada yang perlu ditanyakan? Apa kalian sudah paham semua? Praktek saja, Pak. Oke, nah ini insya Allah pertemuan minggu depan kita praktek kalau lapangan sudah mulai bisa dipakai. Ya, untuk hari ini sekian karena udah sore juga ya. Langsung aja ditutup ketua kelas Gus. Teman-teman, sebelum kita pulang,
Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.